Terima kasih. Selamat sore adik-adik semua. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Ini adalah pertama kali Hokkaido University akhirnya bisa mendapatkan kesempatan berbagi informasi kepada adik-adik SMA Loyola. Terima kasih untuk Ibu Nia dan juga seluruh panitia Bidikti 2022 yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili Hokkaido University. Izin langsung saja ya Pak ya. Oke, jadi ini sepertinya tadi dari kuis yang sudah sama-sama kita lewati, adik-adik di Loyola ternyata sudah membuka-buka informasi tentang Hokkaido University. Jadi saya senang sekali gitu ya bahwa ternyata ada yang sudah membaca sejarah panjang kampus kami. Hokkaido University ini adalah kampus negeri sebenarnya, ya. Jadi kali ini di kesempatan yang hanya 30 menit, hanya 1 jam gitu ya, 30 menit penjelasan, saya hanya ingin memberikan ada 3 poin penjelasan tentang Hokkaido University. Yang pertama adalah kenapa Hokkaido, lalu kenapa Hokkaido University, dan juga tentang admission information, yang semoga ini nanti ada manfaat buat adik-adik yang hari ini hadir. Kenapa sih Hokkaido University gitu, atau sebelumnya kenapa Hokkaido? Nah, Hokkaido kan kalau kita lihat itu pulau yang agak jauh ya dari Tokyo sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini, adik-adik bisa melihat Pulau Hokkaido adalah pulau terbesar kedua setelah Pulau Honshu, di mana itu ada Tokyo, terletak Tokyo ya. Nah, tapi memang kalau dilihat posisinya ini sangat dingin karena berada di utara Jepang, tapi artinya berlimpah dari sisi makanan-makanan enak nih adik-adik gitu ya. Nah, kalau melihat dari Hokkaido sendiri, kampus kami berada di Sapporo City, masih kota besar, jadi kota besar kelima di Jepang, dengan jumlah penduduk 1,97 juta dari total 125 juta penduduk Jepang keseluruhan. Nah, kota pertama Tokyo otomatis, yang kedua Yokohama, ketiga Osaka, Nagoya, baru kami di Sapporo. Jadi Hokkaido University ini berada di kota Sapporo ya adik-adik. Nah, kenapa sih Hokkaido? Kita lihat di sini ya, ini sangat indah sekali. Jadi di mana kita bisa menikmati 4 musim yang berbeda, dari sisi yang berbeda sama sekali gitu ya, yang mungkin di beberapa kota lain tidak bisa ditemukan. Jadi misalnya di Kyushu misalnya gitu ya, maka ketika musim dingin itu kalau di Kyushu itu jarang sekali bisa melihat salju gitu. Tapi kalau di Hokkaido kita bisa menemukan 4 musim Jepang, dari musim dingin, musim semi, musim panas maupun musim gugur ya. Ini sangat menarik, alamnya sangat indah dan yang pasti ini full of natural beauty ya. Ini yang menarik dari Hokkaido. Lalu kalau Sapporo City sendiri, kami ini kampus Hokkaido University berada di tengah-tengah kota Sapporo, jadi sangat dekat sebenarnya dari Sapporo Station. Nah, kota Sapporo sendiri ini kota yang cukup menarik karena banyak sekali para turis baik lokal maupun internasional yang datang mengunjungi Sapporo City. Salah satunya yang sangat terkenal adalah ketika musim dingin, yaitu ada festival musim dingin ya, di mana itu hanya ada di Sapporo City saja di Jepangnya. Nah, ini yang menarik. Lalu ketika Christmas, maka kita bisa menemukan Sapporo City sangat putih gitu ya. Jadi ada illumination, bilangnya Sapporo White Illumination. Itu mulai dari Christmas sampai awal tahun. Lalu yang berikutnya adalah
Ini ya kita lihat sekali alamnya. Nah, kalau kampus kami berada sekitar 7 menit lah jalan kaki dari stasiun Sapporo. Jadi betul-betul di tengah-tengah kota Sapporo. Kalau adik-adik tahu misalnya kampus-kampus lain Jepang, eh, coba diperhatikan bahwa mereka tidak berada di tengah kota, kecuali Tokyo University ya, pasti otomatis ada di Tokyo gitu ya. Tapi selebihnya itu biasanya berada di pinggir kota. Nah, tidak untuk Universitas Hokkaido, kami berada tepat di tengah kota Sapporo, bukan di pinggir kota gitu ya. Karena dari sejarahnya kampus kami ini dibangun terlebih dahulu kampus baru kota Sapporo-nya, makanya berada di tengah-tengah kota Sapporo. Masih bisa nanti adik-adik melihat ada tram lalu lalang ya, selain kereta pastinya, dan yang terkenalnya ada Mount Moiwa Ropeway. Adik-adik jadi nanti kalau kuliah di Hokkaido University bisa menikmati alam dari puncak ya, puncak Gunung Moiwa. Nah, kalau bicara tentang populasi Jepang, Hokkaido ini sama seperti tadi ya, sudah dijelaskan bahwa kita kota nomor 5, kota besar, dan kalau berdasarkan angket yang diberikan di Jepang, kami menjadi top rank, top 3 lah ya, disampaikan the best cities to live in Japan. Jadi bahkan orang Jepang sendiri pun merasa ingin sekali tinggal di Sapporo gitu ya, karena kotanya sangat aman, nyaman, tenang, dan biaya hidupnya juga lumayan terjangkau dibanding kota Tokyo atau Osaka. Nah, ini tadi bicara living cost atau biaya hidup ya. Jadi kita coba cek ini bahwa kita ambil contoh itu monthly rent ya, atau sewa bulanan. Sewa bulanan kalau apartemen di Tokyo itu sekitar 600 US dollar. Mohon maaf ini saya tulisnya pakai US dollar biar bisa di-compare dengan negara lain, sebenarnya maksud hati seperti itu ya. Lalu ada Yokohama. Nah, Sapporo sendiri itu hanya sepertiga dari Tokyo. Jadi biayanya sangat terjangkau sebenarnya untuk tinggal di Sapporo City dibanding kota Tokyo ataupun Yokohama dan Osaka. Lalu yang berikutnya adalah kenapa Hokkaido University? Karena ada banyak kampus ya, yang hari ini saya juga yakin adik-adik juga sudah mendengarkan penjelasan ataupun datang ke booth gitu ya. Tapi kenapa sih Hokkaido University yang harus dipertimbangkan adik-adik nih gitu ya? Nah, saya mau coba share. Ini Hokkaido University tadi seperti yang sudah disampaikan atau sudah dijawab, kita berdiri di tahun 1876, merupakan salah satu universitas tertua di Jepang, terbesar, dan juga masuk top 10 ya. Kami setiap tahunnya selalu mendapatkan posisi untuk tahun 2022 ini di Times Higher Education Impact Ranking, kami nomor 1 di Jepang dan nomor 10 di dunia. Sejarah panjang dari kampus kami ini adalah bermula dari sebuah agricultural college gitu. Jadi sebelum menjadi Hokkaido University berdiri dulu yaitu Agricultural College. Kalau dilihat sejarahnya lagi, Hokkaido University ini adalah pionir dari program S1 di Jepang. Jadi kalau sebelumnya programnya adalah program-program D3 atau D2, Hokkaido University ini adalah pionirnya yang membuka program S1 di Jepang. Usia dari kampus ini cukup tua ya, udah sekitar 146 tahun ya. Jadi otomatis pengalamannya juga dalam menerima mahasiswa baik asing maupun Jepang itu sudah tidak perlu diragukan. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada namanya William Clark ya. Masa ke Hokkaido ketemunya nama-nama bule gitu ya. Beliau ini adalah ahli di bidang agriculture dari Amerika yang diminta untuk membantu di Hokkaido University saat itu. Jadi ketika peralihan dari Agricultural College menjadi Hokkaido University. Makanya kalau adik-adik nanti ke Hokkaido University akan menemukan patung Bapak William Clark ini. Dan sampai saat ini juga di Hokkaido University kami masih menjaga heritage ya, model dairy farm dari sejak 146 tahun yang lalu masih berdiri tegak, masih kita maintain dengan baik. Jadi nanti adik-adik yang kuliah di Hokkaido atau mungkin nanti jalan-jalan ke Hokkaido bisa melihat model dairy farm dari tahun 1876 yang lalu. Dan di Hokkaido University
kami memiliki beberapa penerima Nobel. Yang terbaru ini ada di 2021 di bidang kimia, dan sebelumnya juga bidang kimia di 2010 ya. Jadi kalau kita lihat memang Hokkaido University ini kuat di bidang science dan agriculture. Adik-adik bisa lihat ini ya, kenapa sih Hokkaido University gitu ya, tadi udah sejarahnya udah ketahuan gitu, dan inilah kampus kami berada di tengah-tengah kota Sapporo. Jadi kalau luasnya sendiri itu sekitar 400 kali lapangan sepak bola. Jadi yang dikasih tanda ini adalah total luas kampus Hokkaido University. Dan setiap tahunnya kami dinobatkan sebagai the most beautiful campus in Japan. Jadi ada yang menarik dari kampus kami, ini juga kampus yang biasanya menjadi salah satu spot turis ya untuk mengunjungi Sapporo, karena ada tempat yang cukup menarik di dalam kampus kami yang menjadi tempat foto-fotoan gitu ya. Nanti kalau adik-adik ke Hokkaido University mungkin itu jadi lahan untuk tempat tiktokan. Nah, kampus Hokkaido itu memiliki 2 lokasi, ada di Sapporo dan juga ada di Hakodate. Hakodate ini khusus untuk fisheries. Jadi untuk adik-adik yang tertarik untuk bidang perikanan, kampusnya agak terpisah, ada di daerah Hakodate dekat dengan laut. Dan kami memiliki museum serta kapal untuk penelitian. Ini ya, adik-adik bisa menemukan seperti inilah view yang akan adik-adik temui nanti ketika menjadi mahasiswa di Hokkaido University di setiap musimnya. Jadi ini musim dingin ya, akan seperti ini, white gitu ya, putih saja yang akan kita lihat. Terus kalau di musim gugur seperti ini. Nah, yang putih ini adalah Ginkgo Avenue. Inilah yang tadi saya bilang salah satu spot turis ya yang cukup terkenal di Sapporo City. Biasanya mereka mengunjungi kampus kami untuk foto-foto di sini karena sangat indah. Dan ini musim panas, semua sangat hijau karena kampus kita kampus yang mengusung alam ya. Nah, bicara tentang tuition fee, karena ini adalah kampus universitasnya universitas negeri, jadi biaya pendidikannya juga sangat terjangkau nih adik-adik. Jadi kampus di Jepang ini sebenarnya kan ada 3 jenis ya, ada universitas negeri, National University, ada local public university, dan juga ada private university. Nah, Hokkaido University ini adalah salah satu national university dengan biaya 1 tahunnya itu adalah 535.800 yen. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 54 juta per tahun yang dibayarkan per semester biasanya. Tapi yang menariknya, di kampus kami ini kita memiliki yang namanya waiver, tergantung kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa ataupun academic performance. Jadi bisa saja adik-adik yang keterima di program kami itu bisa mendapatkan pengurangan biaya pendidikan dari mulai 25%, 50%, sampai 100%. Artinya kalau 100% tuition fee-nya dibebaskan, adik-adik tidak perlu membayar biaya pendidikan. Di tahun 2021 yang lalu, 91% mahasiswa asing itu menerima waiver ini. Jadi kesempatan adik-adik cukup besar untuk mendapatkan pengurangan biaya pendidikan atau pembebasan biaya pendidikan. Itu kan kalau tadi kita bicara tuition ya. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaannya dari orang tua tepatnya nih. Apakah ada asrama di Hokkaido University? Ya, kami memiliki beberapa asrama yang terjangkau dan tergantung dengan kondisi siswa. Jadi ada yang single, ada yang couple maupun family room. Ya, ini tergantung kondisi siswa masing-masing. Tetapi memang asrama di Hokkaido University ataupun kampus-kampus Jepang lainnya itu tidak bisa ditempati sepanjang waktu pendidikan. Hanya dibolehkan 1 tahun. Nantinya adik-adik harus keluar dari asrama setelah tahun kedua, tinggal di apartemen atau asrama di luar dari asrama kampus. Nah, untuk siswa yang tahun pertama dapat digaransi atau dijamin akan mendapatkan kesempatan tinggal di asrama. Dan biayanya berapa? Biayanya tergantung juga kondisi asrama, tergantung tadi ya pilihannya, tapi lebih kurang sekitar 800.000 rupiah gitu sampai sekitar 2,5 juta lah kalau dirupiahkan. Tadi range-nya kalau dalam dolar itu sekitar 35 US sampai 206 US dollar. Dan untuk adik-adik yang akan diterima di kampus kami, nggak usah khawatir, sejak awal nanti akan dibantu arrangement-nya oleh pihak Hokkaido University. Nah, berikutnya adalah tentang admission information. Ini yang sangat penting, bahwa kami di Hokkaido University ini memiliki beberapa
jurusan atau fakultas. Ya, jadi kita punya 12 program studi S1, ya bisa dilihat di sini di layar, adik-adik bisa lihat. Lalu ada 21 program studi graduate atau program pasca sarjana. Ya, posisi dari siswa asing itu tidak terlalu besar sih sebenarnya, sekitar 2000-an lah ya. Sorry, sekitar 200-an kurang dari 179 untuk mahasiswa asing untuk S1, dan kalau untuk S2-nya memang cukup banyak, sekitar 1.500 mahasiswa asing. Nah, kalau dilihat di sini dari 12 undergraduate school ada program humanities, ada hukum, ada engineering, agriculture gitu ya. Nah, hanya 2 ternyata yang memiliki, hanya 2 yang memiliki program dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan jelaskan 2 itu apa. Dan untuk graduate school juga demikian. Nah, ini kita kalau lihat distribusi dari international student yang ada di Hokkaido University, memang masih didominasi oleh Asia ya, adik-adik. Jadi ada sekitar 80%-an, 85% itu dominasi mahasiswa asing dari Asia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada 21 pasca sarjana, program pasca sarjana, di mana ada beberapa ini yang saya lingkari warna hijau. Ini adalah program studi pasca sarjana dengan menggunakan bahasa Inggris. Artinya, ya, yang dimungkinkan mendapatkan program atau mendapatkan gelar berbahasa Inggris. Tetapi kalau yang warna merah, ini adalah sudah pasti programnya dalam bahasa Inggris tersedia. Jadi untuk adik-adik yang misalnya mau ambil engineering di S2 nanti, itu dimungkinkan menggunakan bahasa Inggris di Hokkaido University. Cukup banyak ya kalau dilihat dari 21 program studi ini, hanya 5 atau 6 ya, 6 yang menggunakan bahasa Jepang. Selebihnya bisa pakai bahasa Inggris. Lalu kalau untuk S1 itu hanya 2 dari 12 bidang studi yang tadi ditawarkan oleh Hokkaido University. Kami hanya memiliki 2 program studi saat ini yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu Integrated Science Program, ISP, dan yang kedua adalah Modern Japanese Studies Program. Ini untuk bidang sosial atau liberal art. Kalau ini udah pasti adik-adik tidak perlu atau tidak membutuhkan kemampuan bahasa Jepang di awal kuliah. Ya, untuk yang tertantang menggunakan bahasa Jepang atau mau mengambil bidang studi seperti agriculture atau kedokteran atau ekonomi lainnya, itu dimungkinkan tapi dalam bahasa Jepang. Dan untuk yang seperti ini, program studi bahasa Jepang, adik-adik harus mempersiapkan diri dalam hal kemampuan bahasa Jepang dan juga ikut ujian masuk Universitas Jepang melalui EJU ataupun ujian langsung di kampus. Nah, untuk informasi tentang admission, nanti adik-adik bisa mengunjungi kampus website kami di Hokkaido University, langsung buka aja, nanti cek di bagian admission-nya, cek di undergraduate, adik-adik bisa memilih program studi yang pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nanti keluar ada 2 program studi tadi, ISP dan NJSP, download aplikasi dan sebagainya melalui website kami ini. Nah, tapi karena ada kesempatan saat ini bertemu langsung dengan adik-adik di Loyola, saya mau share nih, selain nanti adik-adik mohon dicek kembali lagi di website ya, tentang ISP program. ISP program ini adalah program science, di mana ini dibuat khusus untuk siswa yang memang sanggup menyelesaikan sampai master degree, master program. Jadi dengan mengikuti ISP ini, kalau normalnya S1 itu 4 tahun, S2 itu 2 tahun, totalnya 6 tahun untuk sampai S2, maka dengan ISP ini adik-adik bisa seperti fast track gitu ya, bisa hanya sekitar 5 tahun, jadi 3,5 tahun bisa diselesaikan untuk S1, 1,5 tahun atau maksimal 2 tahun bisa untuk master programnya. Biasanya ada pertanyaan, apakah mungkin kami, misalnya saya hanya sampai S1 saja, masternya nggak ikutan? Tidak mungkin. Jadi program ini memang sudah satu paket, di mana ketika adik-adik mendaftar, adik-adik sudah komit mengikuti program ini sampai dengan program master. Untuk
S1 programnya sendiri ada 3 bidang studi yang ditawarkan, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Ini tergantung nanti dengan preferensi adik-adik ya. Nah, untuk master programnya, adik-adik bebas memilih semua program bidang studi yang tadi ada 21 bidang studi pasca sarjana yang terdapat di Hokkaido University dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu bebas ya sebenarnya. Misalnya adik-adik ada yang ngambil kimia, terus nanti mau ngambil chemical engineering dimungkinkan untuk program S2-nya. Jadi artinya tidak hanya kimia murni misalnya gitu ya. Nah, untuk program ISP ini sendiri 100% menggunakan bahasa Inggris. Jadi adik-adik nggak usah khawatir selama masa program 5 sampai 5,5 tahun ini 100% menggunakan bahasa Inggris, dan ini memang kelas khusus yang dibuat untuk mahasiswa asing saja. Jadi tidak ada teman-teman dari mahasiswa reguler ya. Ini khusus untuk mahasiswa asing dan tidak dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang sebagai syarat ketika mendaftar. Pastinya sih yang belajar di Hokkaido University akan mendapatkan tambahan, yaitu belajar bahasa Jepang untuk international student ya, untuk ISP program. Nah, biasanya kalau konsep science itu orang taunya kan hanya belajar sains. Nah, di ISP ini kita tidak hanya akan belajar pilihan sains tadi ya, kimia, fisika, biologi, tapi nanti adik-adik juga akan belajar tentang bisnis, manajemen, lalu juga tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi adik-adik punya kesempatan yang nantinya selesai dari program ini tidak hanya ada tanda kutip biasanya kalau orang sains tuh agak nerd gitu ya, tapi kita juga masih memiliki kesempatan belajar hal lain ya, bidang sosial juga di program ISP ini nantinya. Ini dia yang ditawarkan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, ada business skill yang akan adik-adik dapatkan tambahan di program ISP ini selain bidang sains yang memang menjadi core subjek adik-adik nanti. Nah, untuk beasiswa, ini adalah pertanyaan yang biasanya sering saya dapatkan. Apakah ada beasiswa dari Hokkaido University untuk program ini? Ya, betul ada. Di ISP program ini kami memiliki 2 kesempatan beasiswa. Ada yang fully supported student dan parsial. Fully supported student ini adalah mereka yang dibebaskan biaya pendidikan dari program S1 sampai S2-nya. Jadi total 5 tahun ya, atau 5,5 tahun. Sampai S2-nya selesai dan mendapatkan biaya living allowance bulanannya itu 50.000 yen per bulan sampai 5 tahun juga gitu ya, sampai selesai S2. Lalu ada kesempatan lain gitu, kalau adik-adik misalnya mendaftar di program ISP ini juga bisa mendapatkan, mungkin ada yang tahu namanya Max Scholarship ya. Ini adalah beasiswa dari Kementerian PDK Jepang yang juga disiapkan untuk ISP student. Jadi ada 2 kesempatan beasiswa ini yang dimungkinkan diterima oleh adik-adik. Kalau adik-adik yang menerima program Max, otomatis angka atau biaya yang allowance yang akan diterima itu akan sama dengan teman-teman yang mendaftar di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Nah, untuk detail aplikasinya tadi seperti saya sampaikan, adik-adik cek di website Hokkaido, cek di admission-nya, master gantung programnya. Kalau ISP itu sudah kami update mulai dari akhir Juli yang lalu tentang application guideline-nya, apa aja yang harus dipersiapkan. Dan ini untuk adik-adik kelas 12, ISP program ini akan akan dibuka November nanti. Ya, ini pembagian atau sebaran siswa dari ISP ya, jadi cukup banyak, beragam, ada dari Indonesia juga. Dan perlu diketahui si ISP ini juga memiliki tenaga pengajar dari beragam negara gitu. Jadi adik-adik tidak hanya akan belajar akademik, tapi juga belajar intercultural exchange gitu ya. Jadi pemahaman tentang beragam budaya. Oh ya, yang saya belum sampaikan tadi, ISP program ini memiliki limited seat adik-adik, itu hanya 20 kursi disediakan untuk seluruh aplikan. Jadi tidak untuk Indonesia 20 kursi, tapi untuk seluruh aplikan. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, karena anak Indonesia setiap tahunnya pasti banyak yang, pasti ada yang diterima di program
ISP ini baik di kimia, biologi maupun fisika kelas. Yang berikutnya adalah Hokkaido University punya juga program namanya Modern Japanese Studies Program. Ini untuk adik-adik yang mungkin tertarik bidang sosial. Beda dengan ISP tadi ini adalah program yang di-create khusus untuk international student saja. Sementara kalau MJSP ini sebenarnya sebelum ada program dalam bahasa Inggris, Hokkaido University itu sudah memiliki program ini dalam bahasa Jepang untuk regular student, untuk mahasiswa Jepang sendiri. Nah, bedanya dengan ISP, kalau ISP tadi itu 5 tahun selesai program sampai S2, kalau MJSP ini program S1-nya 4 tahun, dan adik-adik harus mengikuti Japanese Intensive Course bila belum memiliki kemampuan bahasa Jepang. Programnya 100% sebenarnya perkuliahan dalam bahasa Inggris gitu, tetapi kenapa harus pakai bahasa Jepang? Karena nanti diharapkan adik-adik bisa mengikuti pelajaran dalam bahasa Jepang yang akan dilewati selama 4 tahun. Jadi sebelum adik-adik kuliah S1 di MJSP, adik-adik 6 bulan itu intensif bahasa Jepang dulu. Ya, setelah itu baru program MJSP dijalankan, dan saat itu bilingual ya. Jadi ada program dalam bahasa Inggris, ada program dalam bahasa Jepang. Tapi pasti di tahun pertama sama kedua itu udah dapat dipastikan kebanyakan pakainya Inggris. Tahun ketiga sampai keempat itu rata-rata dengan program bahasa Jepang ya. Nah, sama dengan ISP, saat mendaftar sih nggak dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang. Jadi adik-adik nggak usah takut gitu ya. Kalau sekarang belum punya kemampuan bahasa Jepang gimana? Bisa daftar. Karena semua syaratnya sama dari ISP maupun MJSP adalah punya kemampuan berbahasa Inggris dengan ditunjukkan bukti IELTS academic modules. Kalau untuk MJSP ini 6,5 ya adik-adik. Kalau untuk ISP tadi itu 6,0. IELTS-nya skornya seperti itu. Lalu kalau adik-adik mau menyerahkan nilai TOEFL IBT itu 79 di kedua program ini. Jadi pilihannya boleh IELTS, boleh TOEFL yang IBT ya. Nah, syarat lainnya tidak ada, karena juga tidak ada ujian tertulis. Jadi adik-adik nanti lakukan pendaftaran tuh by online, dan hard copy-nya tetap harus dikirim ke Jepang. Setelah itu nanti adik-adik baru akan diberikan informasi apakah dapat lolos seleksi dokumen untuk mengikuti interview. Kalau sudah dapat interview baru pengumuman. Biasanya itu pendaftaran ISP tadi kan saya sudah sampaikan itu di bulan November, sementara kalau MJSP ini kita punya 2 sesi. Sesi pendaftaran pertama itu di bulan Oktober bulan depan, dan yang sesi kedua itu di bulan Januari. Nah ini ya, kenapa sih harus ada belajar intensif Japanese course? Karena katanya programnya bahasa Inggris gitu. Karena diharapkan nanti adik-adik selesai program S1 sudah lancar berbahasa Jepang seperti orang Jepang. Ini yang mungkin membedakan antara program-program berbahasa Inggris di kampus-kampus lainnya di Jepang. Jadi kalau di Hokkaido, kami menjamin siswanya masuk dalam intensif program bahasa Inggris di awal, tetapi habis itu mereka akan bisa keluar seperti layaknya kemampuan orang Jepang, yaitu bisa bahasa Jepang lancar. Dan seperti seperti ISP, MJSP juga memiliki kesempatan beasiswa ya adik-adik. Nah, bedanya perlakuan beasiswanya ini, kalau di MJSP ini dijamin 100% siswa yang diterima tahun pertama itu tidak akan membayar biaya pendidikan atau tuition fee waiver 100% untuk semua mahasiswa MJSP. Nanti di tahun pertama inilah yang akan dilihat hasilnya secara akademik performance untuk bisa menentukan di tahun kedua, ketiga, dan keempatnya adik-adik akan dapat beasiswa yang sama 100% atau 50%. Jadi tergantung akademik performance-nya. Lalu juga sama seperti ISP, di program ini juga ada beasiswa max-nya. Jadi adik-adik juga ada kemungkinan bisa menerima program yang sama, yaitu max, ya. Dan apabila terburuknya adalah adik-adik tidak bisa mendapatkan beasiswa dari MJSP ataupun ISP tadi, adik-adik juga dimungkinkan untuk mengajukan keringanan biaya. Waiver program namanya ya, University Waiver Program, itu kalau tidak terpilih sebagai penerima beasiswa yang dari masing-masing program ini. Waiver programnya berapa persen? Bisa jadi sama dengan yang
terpilih scholarship ini 50% sampai 100%, tergantung nanti dari kebijakan kampus melihat latar belakang ekonomi dan juga academic performance adik-adik nantinya di sana. Dan untuk MGSP juga sama, beragam negara ya, international student banyak yang datang juga di program ini. Juga pengajarnya juga beragam, baik itu orang Jepang maupun dari luar Jepang. Dan lingkungannya juga sangat internasional. Yang bedanya adalah kalau MGSP ini nanti dimungkinkan mereka bisa mengikuti program reguler menggunakan bahasa Jepang. Ini siswa graduate programnya dari MGSP ya. Kalau ISP kebetulan kita belum ada karena baru kemarin terakhir ya mereka lolos. Karena ISP ini baru dibuka 4 tahun yang lalu. Kalau MGSP sudah sebelumnya. Jadi sudah ada graduate student-nya. Seperti itu. Nah, adik-adik kalau pengen tahu seperti apa program ISP maupun MGSP juga bisa cek di YouTube kami. Mudah-mudahan dengan menonton ini nanti adik-adik bisa tahu seperti apa sih kehidupan siswa di Hokkaido University di program ISP maupun MGSP. Oke, demikian dari saya penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Ini nanti dipandu bukanya atau langsung? Saya pandu. Oke, baik kalau gitu. Ya, baik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Kita beri aplaus. Baik, sangat menarik sekali ya. Hokkaido University ini kampusnya sangat luas, kemudian view-nya bagus, banyak wisatawan yang datang hanya untuk TikTok-an mungkin ya ke sana. Kemudian berasrama, walaupun hanya 1 tahun pertama, kemudian ada 12 yang program studi S1, kemudian ada 21 yang program S2 dan S3 ya. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin dan juga yang ada di online, kita akan buka termin tanya jawab. Untuk termin pertama ini 3 penanya. Untuk yang online bisa melalui kolom komentar. Kemudian yang hadir di ruangan ini silahkan bisa angkat tangan terlebih dahulu, kemudian maju untuk biar masuk suaranya. Silahkan yang angkat tangan, 3 penanya dulu. Silahkan yang paling depan. Kemudian Bu Imelda, silahkan. Ini. Ada pesanan ya. Ya. Nama saya Jason. Saya mau tanya, kan saya kan tidak bisa bahasa Inggrisnya kan tidak bisa lancar kayak gitu speakingnya. Terus apa ada kayak belum masuk universitas tuh apa ada kayak tutor bahasa Inggris gratis ya? Terima kasih. Langsung dijawab atau tunggu Pak? Boleh langsung Bu Vera. Oke, baik. Jadi kalau untuk program yang berbahasa Inggris ini, kami memang tidak memiliki persiapan bahasa Inggris sebelumnya untuk siswa. Jadi memang diharapkan siswa yang mendaftar ini adalah mereka-mereka yang sesuai dengan tadi syarat yang diberikan, yaitu memiliki academic modul di IELTS 6,0 untuk ISP, 6,5 untuk MGSP. Kalau tidak terpenuhi angka itu secara otomatis tidak bisa kita terima sebagai siswa. Itu untuk academic modelnya. Atau kalau TOEFL IBT program, IBT test itu 79. Nah, biasanya sih kalau adik-adik yang udah terima angkanya segitu, otomatis bahasa Inggrisnya udah eligible ya untuk bisa kuliah. Oke, jadi syaratnya harus bahasa Inggrisnya bagus ya Bu Vera ya. Iya, betul. Baik, silakan Bu Imelda bisa maju. Mungkin ada penanya lagi, silakan angkat tangan sambil menunggu. Silakan Bu. Selamat sore Ibu. Iya, sore Ibu. Saya mau bertanya, kebetulan anak kami ini, anak kami masih kelas 10, tapi
dia peminatan di bidang IT. Saya dengar kalau di Hokkaido itu ada beasiswa cuma sebanyak 20 kalau tidak salah. Begitu Bu. Beasiswa yang 100% itu tidak bayar, ada yang setengah, ada yang reguler. Karena anak kami ini baru kelas 10, saya ingin menanyakan persiapan apa aja yang harus kami siapkan sekiranya kalau anak kami berminat untuk kuliah di Jepang. Begitu. Seperti misalnya kan kalau IT setahu kami itu tidak harus bahasa Jepang, harus bisa dulu ya Ibu ya. Harus memenuhi bahasa Jepang itu dulu ya Ibu ya. Betul Ibu Melda. Jadi dari 12 bidang studi yang kami tawarkan, program computer science kami punya. Tetapi memang di Hokkaido University saat ini untuk computer science itu hanya dalam bahasa Jepang. Jadi di kampus kami hanya 2 yang tadi ISP dan MJSP saja yang dimungkinkan menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Artinya nanti anak ibu harus belajar bahasa Jepang terlebih dahulu, baik itu sebelum keberangkatan maupun nanti rata-rata sih kalau anak-anak Indonesia yang memang tertantang mau menggunakan bahasa Jepang kuliahnya, mereka mampir di sekolah persiapan bahasa dulu Bu, preparatory college ya. Tapi memang kami tidak punya atau tidak berafiliasi dengan satu sekolah bahasa manapun. Normalnya kalau di Jepang itu ya Bu, negeri itu biasanya kampus-kampus negeri, apalagi negerinya yang masuk top 10 gitu misalnya, mereka tidak akan mau berafiliasi dengan sekolah bahasa manapun. Artinya memang harus 100% usaha anak itu bisa menembus kampus ini sesuai dengan syarat yang mereka butuhkan. Nah, kalau programnya dalam bahasa Jepang, otomatis nanti setelah di preparatory college itu anak-anak ini tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga persiapan masuk uni di Jepang. Ada namanya EJU, Examination Japanese University Entrance Admission. Ini biasanya diminta oleh pihak kampus, terutama negeri ya, untuk mahasiswa asing. Di Indonesia ada pelaksanaannya nih Ibu Imelda, tapi memang tidak ada di Semarang, adanya di Jakarta dan Surabaya. Jakarta. Tahunnya 2 kali untuk EJU ini, dan masih disubsidi oleh pemerintah Jepang. Jadi kalau ngambil ujian EJU di Jepang sama di Indonesia beda banget biayanya ya. Dan ini international test standar gitu, seperti SAT lah modelnya, tapi ala Jepang. Bedanya di EJU ini ada tes dalam bahasa Inggris maupun tes dalam bahasa Jepang. Untuk beberapa kasus yang jurusannya dalam bahasa Jepang, otomatis mereka minta EJU-nya dalam bahasa Jepang, Bu Imelda. Itulah adik-adik yang belajar di sekolah bahasa nantinya mereka tidak hanya belajar bahasa, tapi juga mereka ikut persiapan EJU sesuai dengan jurusannya. Seperti contoh ini IT, biasanya dibutuhkan EJU-nya itu matematika 2, yaitu matematika untuk anak-anak sains, dan juga pelajaran sains itu biasanya kalau IT itu diminta fisika sama kimia, Bu. Oh, baik. Dari 3 ujian ya, ada biologi, fisika, kimia. Di EJU biasanya IT mereka mintanya fisika dan kimia. Untuk ujiannya seperti itu. Gitu ya. Kalau beasiswa sendiri ya cuma gitu aja ya Bu ya? Kalau beasiswa sendiri sebenarnya banyak Bu di Hokkaido University. Karena kebetulan Hokkaido juga kampus negeri dan cukup ternama di Jepangnya. Jadi penawaran-penawaran beasiswa dari lembaga swasta itu sangat banyak, Bu. Ya, tapi ketika itu bukan lagi pendaftaran diinformasikannya, biasanya sudah diterima dulu baru mereka ditawarkan beasiswa. Contoh nih ada beberapa adik-adik yang penerima beasiswa penerima program MJSP misalnya. Di tahun pertama itu dia udah tahu nggak bayar biaya kuliah kan. Tapi living cost-nya itu tidak disupport di MJSP program. Ketika mereka datang, itu langsung ada tawaran dari pihak kampus. Ini ada beasiswa untuk privately financed student. Let's see itu waktu itu mereka dapatnya dari JASO ya. Memang tidak terlalu besar, dari JASO, 48.000 yen. Nah, setelah selang 3 bulan dia jalan dengan program itu, dengan beasiswa itu, ada tawaran beasiswa lain. Jadi anak MJSP ini ada yang kemarin dapat Hasia Scholarship Foundation, Hasia Foundation Scholarship. Itu khusus beasiswa untuk anak Indonesia dari Hasia Foundation. Dia akhirnya dapat living cost 100.000 yen per bulan selama masa studi di MJSP, yaitu 4,5 tahun.
gitu. iya. Tapi dengan syarat beasiswa Jasonya harus dilepas 100% dia akan terima dana dari Hasia. Lalu ada juga yang di ISP program anak Cirebon itu dia dapat fully supported student, artinya dia nggak bayar biaya kuliah sampai 5 tahun master ya. Lalu 50.000 yen per bulan dia akan terima untuk living cost-nya. Kemarin dia dapat tambahan lagi dari Mizuho Scholarship. Itu 1 bulannya 100.000 yen juga. Dan di Jepang kondisi seperti itu dimungkinkan mendapatkan 2 beasiswa asalkan beasiswa pertama kurang dari 50.000 atau tidak lebih dari 50.000. Begitu. Wah ya lumayan ya Pak. Iya, sebenarnya kesempatan beasiswa sangat banyak Bu Imelda, tapi memang harus masuk dulu. Iya, betul. Kalau begitu juga harus nyiapkan bahasa Jepangnya dulu. Iya. Kalau programnya menggunakan bahasa Jepang, iya, memang harus dipersiapkan dari saat ini. Tapi kalau programnya yang 2 tadi, bahasa Inggris, itu tidak dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang. Oke, baik. Nanti saya bisa minta nomor WA-nya ya, Bu? Boleh, Ibu. Untuk tanya lebih lanjut. Terima kasih ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Bu Imelda. Oh iya, Bu Vera, tadi kan ada S1 12 ya? 12. Yang menggunakan bahasa Inggris hanya 2 ya? Hanya 2. Kemudian yang S2, S3 itu ada 5 yang pakai bahasa Jepang. Iya, selebihnya bahasa Inggris. Baik. Mungkin ada penanya lagi? Dari kolom chat ini. Di chat ada yang masuk ya? Iya, ajaran baru sekolah di Jepang dimulai pada bulan apa? Apakah sama dengan di Indonesia? Itu pertanyaannya. Silahkan Bu Vera. Baik, kalau ajaran baru itu bulan April, jadi saat musim semi, ya saat sakura bloom itu adalah tahun ajaran baru. Nanti adik-adik kalau lulusan juga saat itu lulusannya ya, graduation day-nya biasanya di bulan April. Tetapi tidak untuk program bahasa Inggris ini. Kalau program bahasa Inggris ini mereka mulainya di bulan Oktober. Jadi untuk adik-adik yang sekarang kelas 12 nih, pendaftarannya dilakukan saat ini. Nanti pas buka yang ISP kan bulan November pembukaannya, cuma 1 kali dalam setahun. Dan MGSP ada 2 kali, Oktober bulan depan dan juga Januari. Pendaftarannya saat sebelum lulus kelas 12. Terus, sementara kan Jepang itu harus 12 tahun masa pendidikan ya. Kok bisa daftar? Iya bisa daftar atas bantuan dari Loyola. Jadi pihak sekolah harus membuatkan surat keterangan bahwa siswa ini memang berada di kelas 12 dan akan lulus di bulan Mei. Surat itu dibutuhkan saat melakukan pendaftaran di program berbahasa Inggris ini. Ya. Nah, untuk MJSP itu nanti programnya agak sedikit berbeda karena tadi saya bilang MJSP ini program yang sudah lama sebenarnya, yaitu untuk regular student ya, untuk regular Japanese student. Mereka juga mulainya di bulan April, tetapi intensif Japanese course-nya di bulan Oktober mereka mulai. Jadi kalau nanti adik-adik daftar MJSP ini Oktober atau Januari, pengumumannya itu sudah ada. Kalau Oktober itu pengumumannya di bulan Maret. Ketika teman-teman lagi sibuk-sibuknya menyiapkan ujian akhir, adik-adik udah dapat pengumuman diterima di Hokkaido. Itu uniknya ya. Dan baru akan berangkat di bulan Oktober mulai sekolah bahasa intensif Japanese course-nya. 6 bulan baru per April yang MJSP mulai kuliah. Sementara yang ISP karena tidak ada intensif Japanese course itu ketika mereka daftar di November, pengumuman bulan Maret keluar, Oktober mereka sudah mulai kuliah. Jadi untuk program yang berbahasa Inggris ISP mulainya maupun MJSP mulainya Oktober, sementara normalnya tahun ajaran baru di Jepang itu bulan April. Jadi nggak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu mungkin sama dengan Amerika kali ya. Mulai bulan Agustus. Baik, apakah penanya sudah jelas? Saya kira jelas ya. Loyola Sauja Rita. Baik, yang hadir di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan raise hand. Tampaknya sudah tidak ada, Bu Vera. Baik, sudah ada ya. Ya, mungkin closing statement dulu Bu Vera.
Baik, kalau gitu. Eh, ya, jadi untuk adik-adik yang hari ini hadir, walaupun tadi saya sudah sampaikan di program kami ini memang limited seat, hanya 20 siswa yang akan kami terima di ISP program. Untuk MJSP itu 20 sampai 25 orang yang kita terima seluruh dunia, seluruh aplikan. Tapi mohon ini tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk mendaftar di Hokkaido University, karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang diterima di program kita. Artinya ada kesempatan untuk kita semua bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di kampus yang cukup bagus ya prestasinya. Semoga adik-adik yang hari ini hadir ada manfaatnya, dan saya tunggu kehadiran adik-adik di Hokkaido University. Baik, terima kasih sekali Ibu Vera dari University Hokkaido ya, Hokkaido University. Baik, dari panitia mengucapkan terima kasih sekali. Kita beri aplaus kepada Ibu Verawati. Terima kasih banyak Bapak. Dan adik-adik semangat semua ya. Gambatte kudasai.